Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ingin mempresentasikan gelombang berjalan. Yang pertama, pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan yaitu adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar harmonis dengan amplitudo yang sama besar. Amplitudo pada tali yang digetarkan terus-menerus akan selalu tetap. Oleh karenanya, gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap setiap saat disebut gelombang berjalan. Jadi, secara singkatnya, gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap di setiap titik yang dilalui oleh gelombang, atau dapat dibilang kalau gelombang berjalan itu amplitudonya stabil atau konstan di setiap titik yang dilalui gelombang tersebut. Gelombang berjalan memiliki bentuk yang sinusoidal, sehingga dapat dibentuk sebuah persamaan gelombang berjalan. Gelombang sinusoidal adalah fungsi matematika yang berwujud osilasi halus berjalan. Osilasi harus berjalan setiap pergerakan suatu benda yang berulang-ulang dalam singkat waktu yang sama. Biasanya sering terjadi pada fungsi matematika, fisika, terus ada di teknik listrik dan seni lainnya. Dua gelombang dikatakan sefase apabila beda fasenya itu 0, sedangkan dikatakan berlawanan apabila beda fasenya itu setengah. Jadi gelombang yang sefase itu memiliki frekuensi dan arah titik simpangannya itu sama di waktu yang sama. Sedangkan kalau gelombang berlawanan itu dia frekuensinya sama tapi titik simpangannya itu berlawanan. Sifat pada gelombang berjalan. Yang pertama itu difraksi atau dibelokkan. Nah, gelombang berjalan akan bersifat difraksi jika ada pembelokan gelombang ketika melewati celah tertentu. Pembelokan ini akan terlihat jelas jika gelombang melewati celah yang semakin sempit. Yang kedua, refraksi atau dibiaskan. Refraksi atau dibiaskan terjadi ketika suatu pergeseran arah rambat gelombang yang mana disebabkan karena medium yang dilaluinya memiliki kerapatan yang berbeda. Hal ini dapat terjadi pada gelombang berjalan. Yang ketiga, polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi adalah ketika terjadinya penyerapan arah getar gelombang ketika tengah melalui medium tertentu. Pada gelombang berjalan yang berupa suara, sifat ini biasanya akan terjadi ketika melewati medium yang lentur seperti busa atau spons. Yang keempat, refleksi atau dipantulkan. Refleksi yang terjadi pada gelombang berjalan dapat berupa pembalikan arah rambat gelombangnya. Hal ini terjadi karena benturan dengan suatu medium yang ternyata tidak dapat ditembus oleh gelombang itu sendiri. Yang kelima, interferensi atau digabungkan. Nah, interferensi atau penggabungan gelombang dapat terjadi pada gelombang berjalan. Apabila terdapat dua gelombang yang digabungkan dan memiliki fase yang sama, maka keduanya akan mendapatkan penguatan. Contohnya gelombang pada tali yang memiliki fase sama, maka amplitudonya pun akan semakin besar. Yang keenam, dispersi atau perubahan bentuk. Dispersi dapat terjadi ketika adanya perubahan bentuk gelombang, terutama ketika akan melalui medium tertentu. Contoh gelombang berjalan. Gelombang pada air. Gelombang pada air itu pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin di atas laut mentransfer energi ke perairan menyebabkan riak-riak atau alun-alun bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang air. Contoh kedua ada gelombang pada tali. Jadi gelombang pada tali memiliki amplitudo yang tetap di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Amplitudo pada tali yang digetarkan terus-menerus akan selalu tetap.
Perbedaan gelombang berjalan dengan gelombang stasioner. Gelombang berjalan memiliki amplitudo dan fase yang sama. Jadi amplitudo itu adalah jarak simpangan terjauh. Nah, jika gelombang stasioner itu dia itu amplitudo dan fasenya itu berubah-ubah. Nah, gelombang berjalan itu contohnya gelombang yang merambat pada tali yang panjang. Nah, kalau gelombang stasioner itu contohnya senar musik senar alat musik gitar. Nah, kalau misalkan gelombang berjalan tuh dia itu memiliki persamaan persimpangan. Nah, kalau misalkan gelombang stasioner dia itu memiliki bagian simpul dan bagian perut pada gelombangnya. Kalau gelombang berjalan dia itu hanya terdapat satu jenis, yaitu hanya gelombang berjalan saja. Kalau gelombang stasioner itu ada dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang stasioner ujung dan gelombang stasioner ujung lepas. Nah, gelombang berjalan itu dapat menjalar ke arah kanan dan ke arah kiri tergantung persamaannya, karena persamaannya itu berbeda. Nah, kalau gelombang stasioner itu frekuensi dan amplitudonya bertemu dalam arah yang berlawanan. Berikut adalah video salah satu teori dari gelombang berjalan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.